Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan Aurel Dia Syarani dan Rila Salsabila Ramadini akan menjelaskan materi akuntansi, yaitu jurnal khusus dan 4 jenis jurnal khusus. Ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas. Untuk memahami dari jenis-jenisnya, maka kita harus mengetahui jurnal khusus itu terlebih dahulu. Jurnal khusus merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai jenis transaksi yang sejenis dan juga terjadi secara repetitif atau berulang. Pencatatan transaksi dalam jurnal nantinya akan dimasukkan ke buku besar umum dalam bentuk ringkasan secara berkala. Dengan demikian, bisa dibilang bahwa pencatatan jurnal khusus sekaligus berguna dalam mempermudah proses posting transaksi ke buku besar. Jurnal khusus juga dikhususkan untuk mencatat transaksi pada perusahaan berskala besar. Hal ini disebabkan karena perusahaan berskala besar memiliki transaksi yang jauh lebih banyak dan lebih kompleks. Jadi, apabila seluruh transaksi yang dilakukan perusahaan besar dimasukkan ke dalam jurnal umum, yang terjadi adalah ketika kita akan mencari informasi terhadap beberapa transaksi akan jauh lebih sulit dan lama ditemukan, mengingat jurnal umum hanya terdiri dari satu jenis. Sedangkan berbeda dengan jurnal khusus yang terdiri dari beberapa jenis jurnal dan dibedakan berdasarkan karakter transaksinya. Berikutnya, mengapa jurnal khusus memiliki peran penting bagi suatu perusahaan? Berikut adalah manfaat dan keunggulan penting yang dimiliki oleh jurnal khusus. Kemudahan pencatatan secara sistematis. Pengelompokan pencatatan transaksi dalam jurnal khusus membuat proses pembuatan laporan keuangan menjadi lebih sistematis. Kemudian ini juga membantu proses pencatatan dalam buku besar menjadi lebih efisien. Mempercepat proses data transaksi. Melalui pengelompokan data, maka proses pencatatan laporan keuangan pun bisa dilakukan dengan lebih cepat. Memudahkan pemindahan data ke dalam buku besar. Hal tersebut tentunya karena dalam jurnal khusus semua transaksi yang ada dan sejenis akan dilakukan dengan akun yang sama. Memudahkan pemeriksaan secara berkala. Adanya sebuah jurnal khusus, maka transaksi keuangan yang sejenis yang sudah banyak tercatat di dalam perusahaan akan bisa dibukukan secara ringkas dan juga praktis. Kemudian, mengurangi resiko pengubahan data. Dengan menggunakan sebuah jurnal khusus yang dicatat secara kronologis dan juga terperinci, maka proses transaksi yang dicatat di setiap hari serta dengan lengkap akan bisa mengurangi resiko adanya perubahan data dan juga penipuan oleh pihak tertentu. Adanya spesialisasi pekerjaan. Terdapat sebuah pembagian jurnal khusus ke dalam 4 jenis transaksi membuat adanya sebuah spesialisasi dalam pencatatan. Mencegah terjadinya fraud. Kemungkinan adanya perubahan laporan palsu atau tindakan fraud lainnya di dalam akun akan terpantau dan jauh lebih sulit untuk dilakukan karena transaksi jurnal ini akan dicatat secara kronologis dan juga ada pihak yang bertanggung jawab atas kebenarannya. Kemudian, meningkatkan efisiensi pekerjaan. Pekerjaan pencatatan transaksi ke dalam sebuah bisnis dapat dikerjakan oleh beberapa karyawan yang memang sudah mahir dalam hal ini, sehingga pencatatan jurnal khusus tidak hanya dikerjakan oleh satu orang akuntan saja. Dengan adanya jurnal khusus, proses pengerjaan bisa menjadi lebih efisien. Meminimalisir kesalahan. Untuk setiap jurnal khusus, mereka akan ditangani oleh orang tertentu yang memang sudah mahir dengan pekerjaan yang diberikan. Dengan begitu, maka akan ada banyak pemeriksaan dari berbagai pihak, dan ini juga akan berimbas pada adanya pengurangan kesalahan di dalam pencatatan pembukuan. Mempermudah memasukkan data rincian. Di dalam sebuah pencatatan jurnal transaksi khusus, satu baris yang dirancang adalah untuk menyediakan semua informasi yang diperlukan. Adanya kontrol internal yang lebih baik. Dengan menggunakan sebuah jurnal khusus, maka kontrol internal yang lebih baik akan terbentuk. Adanya referensi masa depan. Transaksi yang memang sifatnya serupa akan dicatat dalam satu jurnal khusus. Pencatatan ini juga akan berguna sebagai sebuah referensi masa depan.
Jenis-jenis dalam jurnal khusus. Seperti di awal video, kami sudah menerangkan bahwa ada 4 jenis, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan yang berfungsi menyimpan transaksi penjualan terperinci. Tujuan utama dari pencatatan jurnal penjualan sendiri adalah untuk meringkas informasi transaksi bervolume tinggi dari buku besar umum. Informasi yang biasanya disimpan dalam jurnal penjualan untuk setiap transaksi penjualan adalah sebagai berikut: tanggal transaksi, nama pelanggan, nomor faktur, jumlah penjualan yaitu debit akun piutang dagang, dan kredit akun penjualan. Pada dasarnya, buku jurnal khusus penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi piutang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penjualan yang dilakukan secara tunai tidak dicatat dalam jurnal penjualan. Adapun jurnal penjualan yang dibuat dengan tunai akan dimasuk ke jurnal penerimaan kas. Akan tetapi pada praktiknya terkadang masih banyak perusahaan yang mencatatkan dan menggabungkan transaksi penjualan tunai ke dalam jurnal penjualan. Berikut adalah contoh jurnal yang dapat dijadikan referensi untuk mencatat transaksi piutang pada bisnis. Jurnal pembelian. Sesuai namanya, jurnal pembelian merupakan jenis jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat sebuah jenis pembelian. Jurnal ini paling sering ditemukan dalam sistem akuntansi manual dan berperan untuk memudahkan proses posting transaksi pembelian ke dalam buku besar. Karakteristik dari jurnal pembelian adalah mencatat transaksi secara harian sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Selain itu, tiap transaksi yang dimasukkan ke dalam jurnal pembelian melibatkan kredit ke rekening hutang dan debit ke akun biaya atau aset yang terkait dengan pembelian. Jenis-jenis transaksi yang dicatat dalam jurnal pembelian terdiri dari pembelian barang dagang secara kredit, pembelian perlengkapan peralatan aktiva lain secara kredit. Isi dari jurnal pembelian mencakup tanggal pencatatan, nama pemasok yang dibayar, referensi dokumen sumber, dan nomor faktur. Dan terdapat tambahan yang bersifat opsional, misalnya tanggal jatuh tempo pembayaran dan otorisasi nomor pesanan. Berikut adalah contoh jurnal pembelian. Jurnal penerimaan kas. Jenis jurnal pembelian khusus yang selanjutnya adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal yang satu ini merupakan jurnal khusus perusahaan dagang yang mencatat transaksi penjualan tunai. Adapun isi atau entry dari jurnal penerimaan kas adalah sebagai berikut, yaitu tanggal, nama pelanggan, identifikasi penerimaan uang tunai, kolom debit dan kredit untuk mencatat kedua sisi setiap entry. Entry normal adalah debit untuk uang tunai dan kredit untuk penjualan. Akan tetapi, bukan tidak memungkinkan bila perusahaan ingin menambahkan entry lain dalam jurnal ini sebagai informasi pelengkap, tergantung dengan kebutuhan dan detail transaksi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Berikut adalah contoh jurnal penerimaan kas. Kemudian, jurnal pengeluaran kas. Jenis jurnal khusus yang keempat sekaligus terakhir adalah jurnal pengeluaran kas. Jenis jurnal khusus yang satu ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang. Jurnal ini akan mencatat secara terperinci contoh transaksi yang akan dilakukan. Transaksi yang termasuk ke dalam jurnal pengeluaran kas tersebut adalah sebagai arus kas keluar yang terdiri dari transaksi pembelian secara tunai, pelunasan utang, retur penjualan, pembayaran beban, dan pengambilan uang tunai untuk pribadi. Berikut ini adalah contoh umum dari arus kas keluar dalam bisnis. Ada pembayaran kas untuk pembelian tunai, pembayaran kas untuk pembelian kredit, pembayaran kas untuk berbagai macam biaya, pembayaran kas untuk pembelian aset wujud dan tidak berwujud, pengembalian kas untuk barang yang dikembalikan oleh pelanggan. Berikut ini adalah contoh pencatatan transaksi arus kas keluar dalam jurnal pengeluaran kas. Kemudian yaitu materi tentang buku besar pembantu piutang usaha. Buku besar pembantu merupakan perpanjangan buku besar umum yang berisi catatan atau transaksi tertentu secara lebih detail. Fungsi buku besar pembantu piutang: memberikan rincian terhadap akun piutang perusahaan,
memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan, meminimalisir kesalahan dalam pencatatan buku besar umum, menyampaikan informasi tentang demografi konsumen, membantu dalam pengambilan keputusan dalam bisnis, meminimalisir kecurangan internal, memastikan tidak adanya piutang yang terlewat namun belum dilunasi. Sumber pencatatan buku besar pembantu piutang dagang. Buku besar pembantu piutang bisa dibuat apabila terdapat bukti transaksinya. Biasanya, setiap transaksi yang dilakukan antar pelanggan dengan perusahaan membutuhkan adanya bukti transaksi yang mengakibatkan adanya perubahan nilai pada akun utang piutang. Beberapa bukti transaksi yang sering dipakai diantaranya kwitansi, bukti penerimaan kas, bukti penerimaan piutang, faktur penjualan, nota kredit, dan nota pembayaran. Tahapan membuat buku besar pembantu piutang dagang. Yang pertama, mengumpulkan seluruh transaksi secara kredit. Yang kedua, masukkan catatan ke dalam buku besar. Dan yang terakhir, melakukan penyusunan buku besar pembantu piutang usaha. Kemudian, ini merupakan contoh penerapan buku besar piutang usaha. Yang pertama, di sini contohnya ada 4 buah debitur dengan buku besar pembantu piutang dagang mereka masing-masing. Nah, berdasarkan pada data buku besar pembantu piutang yang tadi, diketahui bahwa daftar saldo piutang perusahaan adalah sebagai berikut. Oke, baiklah, sekian penjelasan tentang jurnal khusus, 4 jenis jurnal khusus, dan buku besar pembantu piutang usaha. Kami juga mohon maaf jika banyak kekurangan ataupun kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.